sikian lansaran lestarian indah alam Bali. Dumugi Nangun Satkerti Loke Bali. Pada para tenaga kesehatan, dokter, Presiden Joko Widodo memutuskan melanjutkan pelaksanaan PPKM level 4 mulai Selasa 3 Agustus hingga Senin 9 Agustus 2021. Pelaksanaan PPKM dilaksanakan dengan penyesuaian mobilitas dan kondisi masing-masing daerah. Presiden Joko Widodo mengatakan setelah melihat beberapa indikator kasus pekan terakhir, pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian mobilitas dan kondisi masing-masing daerah. Hal-hal teknis akan dijelaskan Menteri terkait. Untuk membantu masyarakat terdampak, pemerintah mendorong percepatan penyaluran bansos untuk masyarakat. Elingang sami Nangun Satkerti Loke Bali. Sane kedadosan visi Bali mangke semeton. penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat COVID-19. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 yang sudah dikeluarkan pada 2 Agustus. Pelaksanaan PPKM disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, juga untuk melengkapi pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan Inmendagri terbaru itu, 9 kabupaten kota yang ada di Bali melanjutkan kembali PPKM level 4. Pelaksanaannya mulai Selasa 3 Agustus hingga Senin 9 Agustus. Rincian kabupaten kota di Bali yang ada di level 4 itu adalah Denpasar, Tabanan, Jembrane, Gianyar, Badung, Buleleng, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali, sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Terkait angka kematian tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka kematian ini. Misalnya kami bentuk task force untuk menjemput yang positif dari rumah-rumah dan bawa kepada isolasi terpusat. Pemerintah mendorong pembukaan isolasi terpusat dan isoter baru di wilayah ini dan juga mendorong peran serta TNI, Polri, dan Pemda untuk terlibat aktif melakukan 3T dan juga penjemputan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi keadaan yang tidak diinginkan.
Juga di sini pemanfaatan dana desa 8% untuk tadi pembelian barang-barang yang diperlukan untuk deteksi secara dini, jangan sampai ada yang meninggal lagi di kediaman atau isolasi mandiri. Pemerintah juga sudah melihat pemenuhan kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Saya ulangi, kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Menindaklanjuti Inmendagri tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran atau SE nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali pada Selasa 3 Agustus. SE ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali nomor 10 tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru, dan SE Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2021 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Ketentuan aturan pada SE Gubernur nomor 13 tahun 2021 ini sama dengan ketentuan aturan pada SE Gubernur nomor 12 tahun 2021, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Sektor esensial lain yaitu pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan perhotelan non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sedangkan industri orientasi ekspor, di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor, wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan kegiatan pada sektor non-esensial dapat beroperasi dengan karyawan, pegawai bekerja di kantor, toko, warung sebanyak 25%, lebih mengutamakan transaksi secara online dengan menerapkan prokes yang sangat ketat dan dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman distribusi pokok, serta penunjangnya, ternak, hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi atau infrastruktur publik, dan utilitas dasar atau listrik, air, dan pengelolaan sampah dapat beroperasi 100% maksimal staf. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan kapasitas pengunjung 50%, dan untuk apotek serta toko obat dapat buka selama 24 jam. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, dapat dibuka dengan maksimal pengunjung makan di tempat 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit dan dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperkerjakan 50% staf dengan prokes ketat dan mengutamakan layanan delivery atau takeaway.
Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik atau tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan prokes secara lebih ketat. Aktivitas keagamaan di tempat ibadah sedapat mungkin tidak mengadakan ibadah berjamaah atau dilaksanakan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas seizin Satgas COVID-19 di kabupaten kota. Fasilitas umum ditutup sementara dan untuk kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan juga ditutup sementara. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan prokes secara lebih ketat. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM level 4. Sementara itu, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik 1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lambat 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik 1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode QR code dan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SE ini juga mendesak Bupati dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM level 4 COVID-19 berpedoman pada Inmendagri nomor 24 tahun 2021 pada diktum ke-9.